Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, siapa sangka di balik sikap yang tenang, Satria Juhanda alias Wanda menjadi pelaku pembunuhan terhadap 3 perempuan di Sumatera Barat. Bahkan pelaku mampu berakting seolah ia bukanlah pelaku pembunuhan dengan turut dalam pencarian korban. Polisi bilang keterangan Wanda berubah-ubah saat diperiksa. Polisi pun berencana melakukan tes kejiwaan Wanda sambil menunggu hasil otopsi dan tes DNA korban. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa 3 perempuan tersebut? Dan saudara, pelaku seorang satpam yang seharusnya menjadi pelindung yang memberi rasa aman, tapi justru jadi seorang pembunuh. Tetangga rumah Wanda pun tak percaya bahwa Wanda menjadi pelaku pembunuhan berantai. Pasalnya dalam keseharian, pria berusia 25 tahun itu dikenal sebagai sosok yang pendiam, ramah, dan berkepribadian baik. Pelaku yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara tinggal bersama ibu dan adiknya di Korong Lakuak, Nagari Sungai Bulu, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dan di rumah itulah Wanda menghabisi nyawa 2 perempuan 1,5 tahun lalu. Kesehariannya di sendiri bagaimana, Pak? Saya orangnya pendiam, Pak. Pendiam. Ini dengan kejadian ini kaget nggak sih, Pak, masyarakat sini? Kaget banget, Pak. Seluruh masyarakat sini kaget semua. Orangnya pendiam, nggak ada ngobrol macam-macam, nggak ada perilakunya sehari-hari itu kayak orang baik aja gitu, Pak. Kayak orang baik. Saudara, tidak ada kejahatan yang sempurna. Identitas korban mutilasi terungkap melalui cincin yang melingkar di jari lengan kiri korban. Dan rupanya korban adalah Septia Adinda, perempuan berusia 25 tahun. Salah satu teman Adinda, Putri Wulan, menyebut cincin tersebut sangat mirip dengan yang dipakai Adinda. Wulan bilang Adinda telah hilang selama 4 hari. Terakhir kali ia dan Adinda berkomunikasi terkait rencana pengajuan peminjaman uang ke bank sebesar 20 juta rupiah. Yang cuman ditinggi dari manisnya itu cuman satu-satunya punya dia. Itu dibikinin itu, nggak ada dijual. Itu dari plastik, ya, dirajut. dirajut. Terakhir komunikasi sama dia tentang apa? Tentang biaya uang aja. Untuk apa biaya uang itu? Iya, pinjaman. Berapa nilai? Sekitar 20 jutaan. Itu kan kalau penggadaian motor kan sekitar itu kalau di bank. Saudara, terungkapnya identitas korban menjadi titik terang siapa dalang dibalik pembunuhan disertai mutilasi itu. Polisi mendapat identitas Satria Juhanda alias Wanda, orang yang diduga kuat dekat dengan korban dan dicurigai sebagai pelaku. Polisi menangkap Wanda di tempat kerjanya sebagai security di pabrik bata ringan. Wanda mengakui perbuatannya membunuh dan memutilasi korban di sebuah perkebunan di Korong Kapalo Banda, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai pada 15 Juni lalu. Namun dalam perkembangan penyidikan, keterangan pelaku berubah-ubah. Pelaku membunuh korban di kawasan pabrik tempat ia bekerja. Saudara, utang piutang menjadi motif di balik kasus mutilasi seorang perempuan yang bagian tubuhnya dibuang secara terpisah di aliran sungai Batang Anai. Korban meminjam uang kepada pelaku senilai 3,5 juta rupiah. Namun saat ditagih, korban tidak mampu membayar utang tersebut. Dan itulah yang melatar belakangi Wanda membunuh dan memutilasi temannya sendiri. Tim bergerak melakukan penyelidikan dan ditemukan nama yang diduga kuat itu dekat dengan korban. Dari situ bergerak mencari sekaligus menyelidiki di mana posisi pelaku ini. Sakit hati karena ada pinjaman yang belum dibayarkan dari korban. Jadi korban pinjam uang kepada pelaku sejumlah 3.500 dan belum dibayarkan. Sehingga dilakukan penagihan saat itu. Sementara itu, saudara, ayah korban Septia Adinda membantah alasan pelaku yang tega menghabisi putrinya karena latar belakang hutang.
Keluarga korban pun meminta tersangka diganjar hukuman maksimal atas perbuatannya. Nggak ada anak saya pernah cerita utang sama orang. Dia tidak terima Pak ya? Saya tidak terima. Tuntutan saya yang pertama, kalau saya bisa eksekusi dia langsung, atau kalau nggak bisa hukum mati aja. Rupanya saudara, dari pembunuhan ini fakta lain pun terungkap. Septia Adinda bukanlah satu-satunya korban. Kepada polisi, pelaku Wanda mengaku telah membunuh 2 perempuan lainnya 1,5 tahun lalu. Keduanya merupakan mahasiswi bernama Siska Oktavia Rusdi dan Adek Gustiana yang masing-masing berusia 23 tahun dan 24 tahun. Saat itu Siska berstatus sebagai kekasih pelaku dan Adek menjadi sahabat Siska. Keduanya dibunuh di rumah pelaku dan jasadnya dikubur di sumur belakang rumahnya. Warga mengelilingi rumah pelaku Wanda untuk menyaksikan proses evakuasi pada Kamis pagi. Polisi bersama petugas terkait membongkar sumur tempat 2 korban dikuburkan. Polisi pun menemukan sejumlah kerangka manusia dalam kondisi yang sudah tercerai-berai. Selain kerangka, juga ditemukan sejumlah barang bukti berupa baju dan barang bawaan yang diduga merupakan milik korban. Temuan kerangka dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tadi juga ada 1 kerangka yang sudah tercerai-berai, tapi itu belum tahu mau diapakan karena memang belum ada surat permintaan dari pihak kepolisian. Kalau kerangka hanya itu, jadi hanya menunggu dari Polres nanti surat permintaan untuk dilakukan penyelidikan otopsi untuk kerangka. Oh, nanti dari proses gitu. Iya, masih dalam proses. Dan saudara, mengenai 2 perempuan yang jasadnya dimasukkan ke sumur di belakang rumah pelaku, Wanda mengakui sakit hati karena cemburu atas perselingkuhan Siska yang saat itu berstatus kekasihnya. Pelaku menilai Adek yang mengajari Siska selingkuh saat kedua korban melakukan kuliah kerja nyata. Kasih selingkuh ke kamu? Yang ngajarin Cika selingkuh itu si Dede. Udah saya lihat chatnya. Kamu pacaran sama Cika? Iya, Dede. Iya. Cikanya selingkuh. Cika selingkuh. Kamu bunuh lah si Cika itu. Iya. Terus kenapa Dedek kamu bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh si Dede. Di KKN dia ajarin. Kamu bunuh juga si Dedek. Iya. Ketiga korban pembunuhan memiliki latar belakang yang sama, yaitu pernah menjadi mahasiswa di sebuah kampus yang sama di Kota Padang. Polisi pun masih menggali apakah kasus pembunuhan dan mutilasi kepada Adinda berkaitan dengan pembunuhan terhadap Siska dan juga Adek. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya korban lain dan pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan ini. Polisi pun menyisiri aliran Sungai Batang Anai di Padang Pariaman untuk mencari sisa bagian tubuh korban mutilasi yang belum ditemukan. Pencarian dimulai dari titik awal ditemukan potongan pertama hingga ke arah muara. Polisi meminta warga dan nelayan segera melapor jika menemukan potongan tubuh yang diduga milik korban. Polisi telah menemukan 6 dari 10 bagian tubuh korban dan saat ini masih disimpan di Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan identifikasi. Menyisir Sungai Batang Anai, jikalau mudah-mudahan kita bisa menemukan potong tubuh yang masih tersisa. Yang belum diketemukan ada 4 bagian. Tetap melaksanakan kegiatan ini bersama dengan masyarakat ataupun dari Airut akan kita lakukan sampai nanti kita menunggu petunjuk lebih lanjut daripada pimpinan. Satria Juhanda alias Wanda, pria pelaku pembunuhan 3 perempuan bergelagat tak biasa. Pengakuan pelaku kerap berubah-ubah dan tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan. Gelagat Wanda yang cukup tenang saat diperiksa polisi menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Polisi pun berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan berantai tersebut. Dan saudara, polisi akan melibatkan psikolog dalam pemeriksaan terhadap pelaku pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Psikolog dilibatkan dalam pemeriksaan ini lantaran pelaku memberikan keterangan yang berubah-ubah. Dan hingga kini, polisi masih menggali motif lain dari pembunuhan berantai ini. Keterangan sementara, pelaku memutilasi korban karena motif utang dan membunuh 2 perempuan lainnya dengan motif asmara. Jiwaan apabila itu dirasa perlu dalam hal pendampingan tersangka, saya rasa perlu. Yang kita kejar adalah motif, ya, motif dari kejahatan ini, dari pelaku ini sehingga adanya tindak pidana. Polisi belum percaya sepenuhnya dengan pengakuan pelaku. Apa benar keterangan pelaku adalah keterangan yang sebenarnya? Hasil pemeriksaan forensik nanti akan menjawab apa saja yang dialami korban. Apakah ada motif lain di balik pembunuhan 3 perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat? Yang pasti, kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai kasus korban KDRT yang mengadu ke pemadam kebakaran di Bekasi menemukan titik terang. Pelaku yakni suami korban akhirnya ditangkap di Boyolali.